Naqra'u basmalah. Ada yang hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Absennya mana? Ini. Ya. Iya. Materi kita bertiga lagi. Ya kan? Nah, pada pertemuan kita hari ini bertiga yaitu kita membahas tentang satu lembaga penyelenggaraan negara, dua sistem pemerintahan, dan tiga pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten, dan terakhir pemerintah daerah istimewa. Nah, apa itu lembaga penyelenggaraan negara? Nah, jadi lembaga negara itu ialah institusi yang melengkapi sebuah pemerintah agar menjadi satu kesatuan utuh yang terorganisasi dan saling membantu serta saling mempengaruhi. Nah, menurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di pusat, yang tugas dan fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya pembagian lembaga negara di Indonesia selaku negara demokrasi yang menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika, yaitu merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa itu lembaga eksekutif? Jadi lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Benar. Siapa dia? Indonesia. Eksekutifnya. Yang menjalankan eksekutif yang menjalankan siapa dia? Presiden. Nah, selanjutnya legislatif. Apa itu legislatif? Negara. Membuat undang-undang negara. Itu Nah, selanjutnya yaitu yudikatif. Apa itu yudikatif? Berisi. Nah, ini adalah lembaga peradilan. Nah, Indonesia mengalami penyesuaian dalam lembaga penyelenggaraan negara akibat dari amandemen Undang-Undang 1945. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balance. Apa itu? Cek kan? Bisa garansi. Masih memenuhi UUD NRI tahun 1945 juga tidak mengetahui mengatur Memang itu kan kita literasi semuanya masuk dulu dalam dipersoalkan konsistensinya di UUD karena memangnya didominasi oleh keinginan politik dari pemerintah. Dan itulah jalannya amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945, di mana salah satunya pembahasan amandemen UUD NRI tahun 1945 mengenai distribution of power, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balance. dulu jadi tadi Anda mengenal kalimat trias politika, ya. Apa itu trias politika? Apa itu trias politika? Nah, itu adalah pembagian kekuasaan. Nah, trias politika ini terbagi dua. Satu, spallion of power. Yang dua, distribution of power. Teori
trias politika ini, pembagian tugasan ini ada dibagi dua, separatif of power dan distribution of power. Nah, yang ini artinya betul-betul dipisahkan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini yang melakukannya karena maksud ini Amerika Serikat, ya, ini sama dengan Indonesia dan beberapa negara lainnya. Nah, apa artinya? Kalau Amerika, dia betul-betul memisahkan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Artinya, presiden betul-betul yang menjalankan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang. Betul-betul itu pisah tuh. Jadi, legislatif yang membuatnya DPR, yang menjalankannya eksekutif, presiden, yang mengawasinya Mahkamah Agung kan gitu. Nah, sedangkan kita Indonesia kita memakai distribution of power. Artinya apa? Yaitu legislatif dan eksekutif dia bekerja sama. Nah, dia bekerja sama. Buktinya apa? Kalau nanti rancangan undang-undang itu diajukan oleh DPR, presiden tidak menerima menolaknya, maka undang-undang itu tidak boleh dibuat diterbitkan. Nah, seandainya undang-undang itu dibuat oleh presiden, ya, dia juga kepada DPR, dan diterbitkan tidak dilanjutkan pembuatannya. Begitu juga sebaliknya, kalau DPR yang melanjutkan kepada presiden, ya, presiden tak setuju, tak bisa dilanjutkan. Artinya nanti undang-undang itu dibicarakan ya apakah ini memang dibuat atau tidak disetujui oleh legislatif dan eksekutif, tetapi nanti yang mengesahkannya adalah legislatif, ya kan? DPR, ya. Nah, yang menandatangan nanti presiden, ya. Sebegitunya mengenai tugas politika supaya Anda memahaminya. Yang jelas Anda harus hafal di sini siapa itu legislatif, siapa itu eksekutif, siapa itu yudikatif. Oke, Anda harus tahu itu. Dia harus itu penekanan kata-kata. Kalau nggak di situ, nanti dia sampai nanti dia nggak tahu siapa itu eksekutif. Nah, selanjutnya yaitu tugas lembaga negara secara umum. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, serta asasi manusia dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menciptakan satu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga yaitu menjaga penghubung antara negara dengan rakyat, dan selanjutnya yaitu menjadi sumber inspirator rakyat. Yang kelima, membantu menjalankan roda pemerintahan negara, dan yang terakhir memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sistem pemerintahan itu terbagi atas dua pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Nah, perbandingan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. Nah, perbedaannya yaitu presidensial, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Baca yang presidensial yang maksudnya. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dua, presiden dibantu oleh menteri yang diangkat oleh presiden. Tiga, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Tapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Empat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Lima, parlemen tidak dapat membubarkan presiden. Oke, selanjutnya sisi parlementer. Siapa yang mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca sisi parlementer? Tadi parlementer apa itu? Ada yang tadi? Presiden. Oke, tadi silakan. Parlementer satu, presiden apa? Apa sih? Zaki. Oke, lanjut. Kepala negara. Gimana ini? Sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang ketiga, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada Ini presidensial disepakati parlementer. Ada di buku. Ada buku nggak halaman
51. Dah. Oke. Yang keempat, parlemen bisa membuatkan pemerintahan dan mengajukan mosi tidak percaya. Yang kelima, yang terakhir, pemerintahan melalui kepala negara tidak akan membuatkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Nah, selanjutnya. Ini kita mungkin untuk masuk kita sekarang membicarakan kita masuk ini kita Indonesia pakai sistem yang mana? Ya, kita pakai sistem presidensial. Nah, dalam menjalankan sistem presidensial, sistem pemerintahan presidensial ini kita memakai lembaga negara yang seperti kita baca tadi, legislatif, eksekutif, dan kita tadi baru membahas legislatif, eksekutif. Nah, kita bahas dulu apa tugas wewenang legislatif, eksekutif, yudikatif ini. Buka buku undang-undang dasar kita. Iqbal, ambil buku undang-undang dasar atasnya. Di kan di dasar, di katakan undang-undang dasar. Oke, nah nanti kita akan melihat apa tugas dan masing-masing fungsi dari lembaga-lembaga ini berdasarkan undang-undang dasar. Ya, nah ya, kita masuk sistem ya, kita masuk putuskan dulu di lembaga. Oke, nanti kita lihat tugas dari Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPR. Apa sih tugasnya? Oke, pasal mengenai Presiden, siapa yang ingat pasal berapa kemarin? Pasal 4 sampai dengan pasal 15. Nanti kita bahas nanti. Karena kita lembaga. Pasal mengenai DPR, pasal mengenai apa? Pasal berapa? 1922 ya. Pasal 19 sampai dengan 22 itu mengenai nah, apa tugasnya Bawaslu sebagai lembaga yang berfungsi terlaksana? Terus jadi di kelompok, itu tugas Presiden akan ya. Tapi kelompoknya besar. KY-nya juga kita apa namanya KY-nya juga ya. KY besar 4 C. Kemudian KY pasal berapa? Komisi Judisial. Itu 24B. 4B, oke. Mahkamah Agung 24A. ya. Nah, itu yang harus kalian kuasai karena bicara tentang legislatif, eksekutif, yudikatif. Kita baca aja ya, nanti baru kita dengarkan apa sebetulnya kita dengar bersama pendapat ya. Jelasin lagi mana nih? Sesuai dengan tugas baca nanti. Baca pasal itu. Ada di mana? Kami akan membahas atau membacakan pasal-pasal dari ayat pasal 19 sampai 22 yang menjelaskan tentang DPR atau legislatif. Yang akan dibacakan oleh Sofian, Yudika, Filosofi, Azim, dan T. Mereka saya silakan. Pasal 19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Pasal 19 ayat 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal berapa yang dibaca nak? 13 atau 13? Pasal 20 ayat 1. DPR memegang kekuasaan membagi undang-undang. Pasal 20 ayat 2. Semuanya nyimak, buka halaman silakan tuh. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat
tidak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat itu. Ayat 4, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat 5, dalam hal lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Iya. Lanjut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan. Iya, jadi anggota dewan terpilih itu nanti boleh dia mengajukan undang-undang, mungkin undang-undang yang lanjut. Pasal 2 dalam hal ihwal Pasal 22 ayat 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2 peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Iya, jadi artinya apa? Ada namanya dalam peraturan itu setelah UUD 45, TAP MPR, undang-undang, Perpu, kemudian yang keempatnya itu peraturan pemerintah. Nah, boleh presiden pemerintah di sini adalah presiden. Kalau presiden membuat peraturan pemerintah ini boleh, tapi apa? Harus mendapat persetujuan. Oke. Nanti kita cari contoh-contohnya. Lanjut. Ayat 3 jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Nah, misalnya Pak Bowo memiliki peraturan pemerintah sekarang itu tentang mana? Ayam masuk rumah bayar 10 juta. Kalau ini sih biasanya inilah undang-undang misalnya P3K ditiadakan di Indonesia misalnya gitu, misalnya pegawai kita ditiadakan, nah misalnya tak setuju DPR, Jadi dicabut. gitu. Oke, lanjut. Nah, Pasal 22 ketentuan lebih lanjut dengan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal itu keadaan. Pasal 22B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang DPR, karena dia ada legislatif, DPD juga ada legislatif. Lupa saja nih, harusnya tadi dibahas. Misalnya ada DPD atau? Iya DPD. Pasal 22C, 22D. Anggota Pasal 22C ayat 1 anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ayat 2 anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3 Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya daerah ataupun legislatif. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak? Oke lah, nanti tanya dengan Sultan. Lanjut. Ya. Presiden. Oke. Presiden ngomong. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan eksekutif lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang, yaitu presiden. Oke. Yang akan dibacakan oleh Kami berkelompok kelompok yaitu Rasa, Arafah, Abid, Abidullah, Fadli, Fadil. Pasal 4 ayat 1. Ya. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi Pak Jokowi itu tidak SNDW Indonesia. Ya, kami mengatakan undang-undang SNDW RI tahun 45. Lanjut.
Ayat 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden didampingi oleh satu orang wakil presiden. Ya, jadi sekarang siapa nak? Amin. Nah, sekarang sudah bukan, maksudnya sekarang sudah disampaikan kepada ramai pasangan presiden sekarang. Nanti adanya kurang musik atau tuh. Sampai finish. Siapa sekarang? Anies dengan Ganjar. Prabowo. Muhaimin. Pasal 5 ayat 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Oke, tunggu, sebentar, pada. Saya bertanya, Pak Anies Baswedan dengan Caimin, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, yang tadi Ibu Mahfud, jadi Pak Ganjar dengan Mahfud, Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Oke, lanjut. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ayat 2. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Ya, jadi sekarang sudah ada kemarin heboh wakil presiden itu umurnya harus 40. Dan ternyata Mas Gibran Penghinaan terhadap negara. Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sebelum kita menutup mata pelajaran kita pada siang hari ini, Ustazah ingin dua orang menyimpulkan tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Kelompok 1 sama 2. Kelompok 1, cepat. Semakin cepat kalian, semakin cepat kita keluar. Kelompok 1. Nah, itu materinya kan satu itu. Satu, siapa tuh? Kesimpulannya. Belajar. Ayo, satu orang. Kita, cepat. Baca materi pertama tuh. Kesimpulannya tuh. Itu yang berdepan. Menerapkan dan melaksanakan. Berdiri. Dapat yuk, angkat tangan. Ya, berdiri nak. Bahwa kesimpulannya Indonesia nomor 1 tuh. Bahwa Indonesia
Memiliki Indonesia memiliki lembaga penyelenggara negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. apa dia sebutkan legislatif apa itu Legislatif apa? DPR, eksekutif presiden, legislatif LMK, Ya, oke, terus dua sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dari Partai Indonesia adalah presidensial. Oke, sistem politika tadi lagi bintang. Sistem politika. Dua yang pertama separation of power dan distribution of power. Ya. Setuju apa ya? Pemisahan Ya, yang menjalankannya adalah menjalankannya adalah contohnya. kendaraannya Ya, oke, lanjut. dan distribution of power itu pembagian kekuasaan yang dijalankan oleh DPR bersama dengan dan lembaga-lembaga lain. DPR dan presiden. Presiden Presiden dan DPR. Ya, itu dalam hal Trias berita yaitu pembagian kekuasaan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, separation of power dan distribution of power. Separation of power adalah pemisahan kekuasaan. Yang legislatif aja, eksekutif dan yang yudikatif juga. Seperti negara Amerika. Dan yang distribution of power yaitu pembagian kekuasaan yang menghubungkan antara DPR dengan presiden kerja sama ya. dan DPR dan presiden dalam pembuatan undang. Oke. Halo, DPR. Sebutkan tugas DPR. Fungsinya ada tiga, fungsi apa saja? Fungsinya ada tiga. Fungsi legislasi. Apa itu? Apa itu? Membuat undang. Apa lagi? Yang melaksanakan DPR. Pengawasan. Dia yang mengawasi jalannya undang-undang. Tugas presiden. Sini Ya, oke, tugas presiden. Apa di antaranya tugas presiden? Oke, duduk sudah. Oke. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, apa ini? Kan gitu. Ini apa ya, oke. Jadi silakan. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Ustazah mau minta foto boleh? Boleh. Azam Ya, cepat. Cepat Lazam. Azam. Lazam. Lazam dah. Ya. Azam.